Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya mengcopy paste file Epantas yang sudah diisi di link file Epantas ke Excel yang sudah kita buat. Yang pertama tentu saja kita buka Google Form yang ada di email kita. Caranya adalah kalau tampilan Google kita sudah email kita yang muncul, email ini, maka kita tinggal buka Google Form-nya aja. Klik titik 9 ini, klik Google Drive ini. Tapi kalau belum, kita ganti dulu tampilan Google ini ke akun email kita. Nah, di sini saya akan buka tampilan akun saya, Yanto Hermansyah. Nah, kalau sudah berubah ke tampilan email kita, Google-nya ini, maka kita tinggal buka titik 9 ini, kemudian kita buka Google Drive. Kita buka Google Drive. Nah, di sini akan tampil banyak sekali Google Form yang telah kita buat. Nah, kita misalnya ingin mengetahui rekapan SMP. Nah, di sini saya akan buka di folder yang telah kita simpan sebelumnya, yaitu di file SMP. Nah, misalnya kita sudah men-share link saya kasih contoh di sini di SMK dah. Nih, saya kasih contoh paling atas. Kalau kita sudah nge-share link yang form Epantas SMK, ini SMK 1 khusus SMK 1. Nah, yang ini form Epantas untuk memang file saya itu ada yang satu file satu sekolah, kalau sekolahnya banyak, atau satu file bisa untuk beberapa sekolah. Atau kita buka yang beberapa sekolah. Ini saya kasih contoh yang satu file beberapa sekolah. Ini contohnya form Epantas SMP 2, 3, dan MTS Sabila Rasad. Nah, kita buka filenya. Setelah kita buka filenya, nah, maka akan muncul tampilan file Google Form Epantas yang bisa kita edit. Nih, yang saya kasih tahu sebelumnya, teman-teman kalau mau ngedit ini boleh ngedit, yang boleh diedit sementara teman-teman, yang penting adalah kalau kita scroll ke bawah, tampilannya tadi jaringannya error. Nah, kita kalau ingin melihat password, scroll ke bawah pelan-pelan. Nah, kalau kita ingin melihat password, kita klik di sini password untuk lanjut, maka kita akan tahu di sini password untuk lanjut, dia berupa teks. Nah, ini passwordnya, ini di sini. Ini passwordnya yang kita share ke sekolahan. Jadi ngelihatnya di sini ya, di tampilan pertanyaan ini, tampilan di Epantas ini, kita klik scroll ke bawah sampai ke password. Nah, ini kita klik di sini. Ini teks berupa teks. Berupa teks itu bisa angka dan bisa huruf. Nah, sini kalau mau kita ganti, kita tinggal ganti di sini. Nah, ya, kalau sudah ganti, sudah aman di sininya semua, sudah sesuai dengan keinginan kita. Ini, nah, kita mau melihat berapa banyak sih yang sudah ngisi link kita. Nah, kita lihat di sini nih, di respon. Respon ini sudah ketahuan. Di sini kita lihat ada 161 murid yang sudah mengisi link. Kita klik di sini. Nah, kita klik di sini.
Nah, di sini akan kelihatan kategori sekolah. Di sini akan kita bisa melihat ya secara umum nama-nama murid yang sudah ngisi ada. Terus ini tanggal lahir ada dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat. Nah, kita untuk mengkonvert ke Excel itu kita klik dulu ini. Kita klik ini nanti itu. Ini untuk merubah tampilan ini menjadi dalam bentuk format spreadsheet atau Excel. Kita klik spreadsheet, lihat respon di spreadsheet, kita klik, maka tampilannya nanti akan muncul seperti ini ya. Karena punya saya sudah saya klik, maka tampilannya akan seperti ini nanti muncul. Nah, ini tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi yang sudah ngisi ini masih memuat. Nah, jadi dari 3 sekolah itu maka akan muncul seperti ini. Ada 162 tadi ya yang sudah mengisi. Nah, ini yang kita copy paste dan kita copy pastekan ke Excel, ke aplikasi Excel yang sudah saya share, yang sudah ada rumusnya. Jaringannya agak lambat. Nah cuman di sini kan masih karena satu file itu adalah satu link itu untuk 3 sekolah, mau nggak mau kita harus memfilter dulu untuk mengkopinya, untuk menjadi laporan kita untuk masing-masing sekolah. Maka kita copy berdasarkan data murid sekolah tertentu. Nah, di sini caranya yaitu kita filter dari 162 murid tadi. Nih, 162 murid tadi. Jadi kita filter, cara memunculkan filter ini kita klik di sini. Nah, ada filter, ini matikan filter. Nah, kalau kita memunculkan filter itu klik di sini. Nih yang ada gambar kayak apa ini ya? Filter lah, klik filter. Nah, akan muncul atasnya filter. Nah, baru kita filter. Nama sekolah ini kita filter sesuai dengan sekolah, misalnya untuk MTS semua. Karena kan anak-anak itu banyak ngisinya macam-macam nih. Saya kasih contoh ini. Ini kosongkan dulu. Nah, kita klik aja yang khusus untuk MTS. Klik MTS yang khusus untuk satu sekolah. MTS Sabila Rasad. Nah, ini MTS. Nah, ini khusus SMP 2, nanti SMP 2 terfilter. Baru klik OK. Nah, dia akan terfilter jumlah murid MTS Sabila Rasad yang sudah mengisi link. Jadi ada berapa ini ya? Kalau kita blok ada berapa ini? Nah, ada 48 murid MTS Sabila Rasad yang sudah mengisi link. Nah, setelah kita filter per sekolah, baru kita blok ini ya. Cara ngebloknya seperti biasa kita ngeblok kalau kita ngeblok Excel. Nah, ini kurang lebih seperti kita blok nama-nama tadi sampai nama terakhir, sampai pertanyaan terakhir. Oke, sampai sini. Baru kita klik kanan, baru kita salin. Nah, sudah kita salin. Nah, kita buka Excel.
kita buka Excel. Nah, kita buka Excel MTS sambil kita bikin, kita buka Excel yang sudah saya kirim yang khusus SMP SMA. Nah, ini sudah saya namai untuk masing-masing file Pantas. Misalnya ini. Nih, tadi yang kita buka MTS Sabila Rasad. Nah, kita buka filenya. Nah, kita isi dulu ini. Kita isi data dasarnya dulu. Kita isi data dasar. Nah, kita isi dulu data dasarnya ini. Data dasar ini kita isi. Nama sekolahan, sasarannya berapa yang sesuai dengan data yang telah kita dapatkan. Kita isi. Baru kita klik data rekap. Atau lewat sini bisa juga. Nah, di sini kita pastekan tadi. Ingat ya, mastenya posisi kursor di sini. Posisi kursor di B5 ya, jangan di nomor 1, tapi di sini. Di timestamp sesuai dengan kopian kita. Klik kanan, paste ini. Paste. Nah, data tadi sudah otomatis tercopy di data kita yang ada ini. Data kita. Nah, jadi data murid MTS tadi ada di sini semua. Nah, ini sebetulnya sudah jadi. Kalau kita melihat secara umum, kita lihat sini di rekap by name ini. Nah, secara umum ini sudah terekam otomatis nih, berat badan, obesitas. Cuman yang jadi masalah nih seperti ini, ada file yang value. Value ini ada yang error. Nah, berarti murid-murid itu pada saat ngisi berat badan, tinggi badan, atau umur, itu pasti bermasalah. Ada tanggal lahirnya salah, tahun lahirnya biasanya. Atau dia berat badan, tinggi badannya ini pakai titik, makanya bentuknya jadi value. Ya. Nah, tadi kan 48. Tadi jumlah muridnya di data rekap itu kan 48. Nah, 48 kan, sedangkan di rekap by name ini ada 44. Ini kita copy sampai jumlah muridnya sama seperti rekapan tadi ya. Cuman kita tambah kolom dulu, di blok seberapa kita mau nambah kolom, klik kanan, insert. Nah, nanti baru kita copy dari sini. File yang ada dari sini, file yang di atasnya copy paste. Kita blok, baru kita tarik sampai jumlahnya 48. Nah, kita tarik sampai 48. Nah, sampai 48 kan, selebihnya kita delete lagi. Kalau kelebihan kita delete lagi. Nah, ini ada lagi bermasalah. Kalau kita lihat dari rekap by name ini, kalau kita lihat nih ada yang warna merah. Nah, warna merah ini sudah diotomatiskan ada murid yang ngisinya dua kali. Jadi dari 48 murid yang ngisi tadi ternyata ada murid yang double ngisinya. Ya, ada murid yang double mengisinya. Jadi untuk menghilangkan yang double nih, seperti ini kan double dia otomatis berwarna merah, berarti harus kita delete. Nah, caranya supaya otomatis kita tidak merubah, ingat di sini. Dan namanya ini tidak tersusun berdasarkan abjad kan. Nah, supaya enak lagi kita susun berdasarkan abjad juga. Ini kan masih kacau. Sama yang kita edit nanti, mengapa perlu diedit
ulang, yaitu tadi ini ada nama yang double, namanya tidak berurutan, dan ada murid. Kalau dia ininya value, kalau ininya value, IMT dan stuntingnya value, berarti umur, berat badan, dan tinggi badan murid ada salah dalam mengisi. Itu yang kita perbaiki. Nah, caranya kita kembali lagi ke data rekap. Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk menyusun namanya ini supaya sesuai abjad. Kita susun namanya sesuai abjad. Pertama kita blok nama-nama murid tadi sampai habis, sampai nama terakhir. Nah, setelah kita blok, kita filter, baru kita sort A to Z. Klik sort A to Z, baru expand to the select, sort. Nah, otomatis nama-nama murid tadi akan tersusun sesuai abjad. Nah, baru kita tulis ulang nomornya sesuai urutan lagi. Nah, kita tulis seurutan lagi. Nah, kita klik, otomatis urutan lagi, nggak apa-apa itu. Nah, ini kita cek lagi recap by name. Nah, recap by name sesuai abjad. Nah, ini kalau kita lihat ini lebih mudah lagi kita melihat. Ahmad Hidayat 2 kali, Dewi, tapi namanya sudah berurutan. Nah, tinggal menghilangkan yang namanya sama. Namanya sama ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nama yang duplikat 2 kali murid-murid ngisi. Cara menghilangkannya adalah kita blok lagi. Kita blok dari timestamp tadi. Ingat jangan dari nomor 1 ya, tapi dari timestamp sampai ke bawah seperti tadi, bloknya semua. Ingat, membloknya itu jangan dari nomornya, tapi dari timestamp nih, kolom ini sampai ke bawah sampai terakhir. Jangan memblok dari angka ini dan dari atas. Nah, kalau sudah, baru kita picik data, kita remove duplikat. Nah, akan muncul seperti ini. Kita unselect semua, kita hilangkan centangnya semua, baru kita centang data metadata hash header. Fungsinya buat apa? Supaya mempermudah. Jadi kalau ada yang namanya sama, kita centang. Apabila namanya sama dan tanggal lahirnya sama, maka kita hapus duplikatnya. Kita munculkan yang aslinya saja. Baru kita picik oke. Nah, ada 4 duplikat ditemukan. Nah, jadi secara otomatis, nah tadi 48. Nah, ternyata ada 4 yang duplikat, jadi sisa 44. Jadi yang sebenarnya kalau kita lihat lagi di recap by name, nah, ternyata Ahmad Rehat Hidayat ini tidak duplikat. Coba kita cek nomor 7 dan nah, jadi 48 kan, yang tanda merah tadi sudah hilang yang duplikat. Ahmad Rehat Hidayat. Nah, ternyata Ahmad Rehan Hidayat ini tidak duplikat. Kenapa penyebabnya? Kalau kita lihat di sini, yang satu tanggal lahirnya 2027, yang satu tanggal lahirnya 2007. Oh, berarti ini sebetulnya sama saja. Kita edit aja lagi, kita ulang. Nah, ternyata ini sebetulnya 2007 maksudnya. Berarti tetap sama ini, bukan beda lahir, tapi salah nulis, padahal dia sama entry-nya. Kita ulang lagi. Blok sampai ke samping. Ya. Remove, unselect, nama aja yang dicentang sama tanggal lahir. Baru oke. Nah, ada 1 hilang. Nah, sekarang kita cek. Nah, namanya sudah bersih dari yang duplikat. Nah, jadi ada 5 duplikat. Ini kembali kita delete karena ini tidak berfungsi. Nah, kita delete. Nah, sekarang kita membaiki yang value ini.
Caranya, lihat filter berat badan. Berat badan kita lihat. Nah, kalau dia begini berarti aman. Kalau dia ada titik, teman-teman harus ganti. Misalnya, ini saya kasih contoh. Misalnya ada murid yang isinya 30 titik. Karena biasanya bikin titik tuh. Nah, kalau ada ini centangnya dihilangkan semua, ternyata ada ngisi. Nah, seperti ini dia akan error nanti kalau 30.5. Nah, kita centang ini baru oke. Nah, yang 30.5 itu kita ganti koma, 30,5 karena yang terbaca koma. Ya. Oke. Berat badan sudah clear. Nah, tinggi badan juga begitu, kalau ada titik ganti koma. Dengan cara begitu. Itu mempermudah, kita centang yang bermasalah baru kita ganti. Oke, dan tanggal lahir, biasanya tanggal lahir nih. Dan tanggal lahir kita lihat. Kalau masuk MTS nih rata-rata 2006, lahiran 2006, 2007 dan 2008. Apabila ada yang nyeleneh sendiri, nah seperti ini kan kita tahu nih. Rata-rata anak SMP MTS murid baru itu lahirnya di tahun 2006, 2007, 2008 nih betul. Nah, tiba-tiba ada muncul yang lahirnya seperti ini. Nah, ini kan salah. 00, ini yang bikin error nih. 0008. Harusnya kan 2008. Nah, murid nih mungkin salah ngentry. Nggak apa-apa, kita edit. Nah, kita ganti 00-nya jadi 2008. Nah, oke. Kita lihat lagi. Nah, sekarang tidak ada masalah, aman. Tidak ada lagi yang bermasalah. Atau konfirmasi muridnya lewat telepon, betulkah dia lahir tahun 2006? Kan kita sudah punya nomor telepon di sini. Nah, kalau betul kita cek lagi nih, recap by name. Nah, sudah tidak ada lagi yang value tadi. Sudah otomatis semua. Berat badan, tinggi badan, obesitas, stunting apa. Sudah terekap semua. Nah, sudah terekap semua otomatis. Sudah aman, berat badan, tinggi badan aman. Yang duplikat sudah aman, tidak ada lagi. Nah, tinggal yang terakhir nih. Ini data rekapan, sudah selesai. Nah, ini tinggal data filter. Ini, data filter ini fungsinya ada beberapa pertanyaan yang sifatnya terbuka di Google Form yang harus kita edit. Oh, dia itu bermasalah enggak? Nah, misalnya seperti ini. Disabilitas, kita anggap normal semua. Penggunaan alat bantu normal, tidak ada yang menggunakan. Nah, pemberian obat cacing SMP kan tidak ada. Saya tidak tahu kalau di sekolahan sudah diberi obat cacing, kasih ya. Ini sesuai dengan pilihan sini. Kepemilikan buku rapot juga, kalau sekolahan sudah punya buku rapot semua, kasih ya. Nah, kalau belum ada ya kasih tidak. Ya. Kalau pemberian obat cacing ya, tinggal ya. Kalau tidak, tinggal tidak, pilihannya ada di sini. Ya. Kalau dia punya buku rapot, kasih. Sama ini. Biasanya yang bermasalah jantung, karena pilihannya cuman, kalau kami puskesmas, ini sebetulnya sudah berumus juga. Cuman kalau kita ngikuti rumus ini, kalau murid sering berdebar-debar jantungnya padahal habis berolahraga, memang kan itu bisa bermasalah. Tapi kalau hanya tanda dan gejala satu saja tidak mendukung. Nah, di sini rumusnya hanya mengakomodir satu masalah. Apabila ada murid yang bermasalah di situ, maka akan otomatis ya. Nah, ini kita edit manual saja di sini. Kalau kami, puskesmas kami, kalau ada 2 tanda minimal dia 3 bulan terakhir ada nyeri dada dan jantung berdebar-debar padahal dia tidak habis berolahraga, atau dia sering keluar keringat dingin dan nyeri dada, itu yang kami anggap dia penyakit, punya masalah jantung. Tapi kalau seandainya dia tidak ada masalah, ya kita edit aja ini. Nah, kalau dia cuman begini, jantung sering berdebar-debar padahal tidak habis olahraga, kalau cuman murid hanya ngisi satu ini aja, ya kita anggap tidak ada masalah. Kecuali teman-teman mau periksa ulang ya nggak apa-apa. Ini kalau seandainya kita tampilkan iya, pasti akan banyak masalah jantung. Ini keluhan. Ini sudah otomatis.
yang ada tanda isi manual ini teman-teman harus isi secara manual ya. Tinggal ngisi ini, gaya hidup, nggak usah. Nah ini rambut. Ini maksudnya begini. Ini kan kita kelihatan nih, murid-murid ngisi rambut, kulit, kuku bersih. Kalau bersih, rambut, kulit, kuku sehat semua, ya kita centang sehat semua. Tapi kalau nanti suatu saat ada yang bermasalah, misalnya di kulitnya ada koreng, nanti muncul di sini, klik di sini tidak sehat, itu ya. Nah, kalau bersih itu tinggal copy paste ke bawah, kalau sehat semua sehat. Nah, seperti ini contohnya. Nih, kita klik dulu, kita bikin dulu jadi sehat semua untuk gigi dan mulut. Nah, kita filter. Nah, mulut bersih berarti sehat semua nih. Gigi, mulut bersih dan gigi lengkap. Nih, gigi ada yang berlubang. Nah, kalau gigi ada yang berlubang, kategori masalah lainnya iya. Terus dan seterusnya. Ini kalau ada gigi yang berlubang, ada karies, plak gigi, berarti kita centang di karies dan centang di gigi berlubang masalah lainnya. Telinga juga sistemnya begitu. Kalau ini tidak ada masalah. Kalau dipanggil harus dengan suara keras, berarti di gangguan pendengaran. Diklik iya. Ini salah ya. Kalau telinga ada serumen, ada nggak? Ya nggak ada nih, nggak ada yang berserumen. Lanjut bersih. Ini lagi. Nah ini kita normalkan semua. Kita normalkan semua. Nah ini kan sudah ketahuan. Nah, kita normalkan. Nah, ini ada murid yang menjawab salah ini. Tinggal kebijakan kita apakah kita mau periksa ulang isi syarat tesnya. Ada yang harusnya jawab 6 di pertanyaan isi syarat tes, tapi dia jawab 3. Ada yang harusnya jawab 3, tapi dia jawab 8. Berarti dia ada. Tapi yang jadi masalah yang lain betul. Nah, ini tinggal dikonfirmasi aja. Atau kita tanya ulang ke muridnya. Ini seperti ini, dia salah jawab harusnya 12 tapi dijawab 11. Kalau untuk buta warna otomatis. Kalau untuk infeksi telinga, nah kita lihat di sini. Kalau infeksi mata atau gangguan penglihatan kita lihat di sini. Kalau murid menjawab mata agak kabur melihat tulisan di papan tulis, maka saya isi dengan low vision. Isi dengan low vision di gangguan penglihatan. Kalau ada murid yang pakai kacamata, saat ini memakai kacamata, maka kita isi ya di posisi kacamata. Dan seterusnya. Habis itu resiko berhubungan dengan gaya hidup. Ini tidak ada yang bermasalah. Kalau ada yang bermasalah sama ya. Gaya hidup ini. Ini gangguan kesehatan reproduksi juga ini harus difilter ya. Diisi manual. Karena di sini kadang ada pertanyaan yang sebetulnya dia tidak ada masalah tapi otomatis. Nah ini tidak pernah. Tidak pernah ini harusnya tidak bermasalah. Maksudnya filternya tidak. Nah ini tinggal kita klik 3. Belum menstruasi berarti kan tidak masalah. Klik aja tidak. Tapi yang pertama kali kita copy paste dulu dari yang di atas. Nah, udah begitu. Udah selesai. Kalau untuk kayak tes emosional, tes otak kiri, otak kanan, itu sudah otomatis. Kita tidak perlu mengedit lagi. Cukup yang diedit yang ada tulisannya isi manual, dan saya lupa ini ngisi ini. Gangguan kesehatan reproduksi tadi. Kita filter lagi. Nah, kalau sudah ini, kita data filter ini sudah kita filter dengan benar, maka rekap by name sudah terekap dengan otomatis. Ini bisa kita print, bisa kita tampilkan PDF-nya untuk laporan ke sekolah. Rekap total sudah otomatis terisi. Nih, kalau di sini dari 68 murid yang baru mengisi 43. Nah, dan laporannya pun atau kita mau ngasih rujukan di sini. Di sini ada juga ini file untuk kita bikin form rujukan. Tinggal murid dengan nomor absen berapa. Ini nomor 2 misalnya mau kita rujuk, kita print
klik nomor 2, sudah ada, tinggal rujuk. Apa yang bermasalah kita centang, kita serahkan ke sekolahannya. Dan hasilnya pun ini sudah otomatis terekap. Nah, ini adalah otomatisasi hasil laporan. Seandainya sekolahan minta, kita kasih ini aja, kita print ini laporan sudah otomatis semua. Tanggal awal pendataan, tanggal berapa, tanggal laporan berapa, sudah otomatis jumlah. Sudah otomatis semua. Ini puskesmas juga sudah otomatis semua. Nanti berubah otomatis puskesmas teman-teman. Di sini sudah otomatis semua. Berapa sasaran, berapa murid yang dijaring, berapa persen yang belum. Nah, intervensi. Nah, tinggal teman-teman paling nanti mengedit ini intervensi dan tindak lanjut untuk lintas sektor. Maunya teman-teman seperti apa, tinggal sesuaikan dengan keinginan. Tinggal ngedit ini aja, intervensi ini aja. Misalnya ini intervensi. Nah, intervensi untuk lintas sektor ini teman-teman edit. Tinggal teman-teman edit itu aja. Selebihnya kalau masalah data dia sudah terotomatisasi seperti ini. Ada berapa yang normal, kurus, penjelasannya seperti apa di sini. Ini sudah otomatis semua, berapa yang perlu dirujuk. Nah, ini berapa yang perlu dirujuk. Nah, ini ada sudah semua di sini. Nih, kasus dirujuk ada 13. Masalahnya di mana? Dari 13 murid ini, siapa aja murid yang perlu dirujuk akan ketahui ya. Misalnya ini, berapa murid yang harus dirujuk ada 13. 13 ini muridnya siapa aja? Kita lihat di sini, rekap by name ini. Nah, rekap by name, lihat di kasus puskesmas dirujuk nih ya. Ini 1, 2, 3, 4. Lihat total ke bawah ada 13 yang dirujuk. Nah, kenapa aja dia dirujuk? Lihat kita di sini. Oh, ada buta warna, ada masalah gigi berlubang, ada stunting, imunisasi tidak lengkap, jantung ya bermasalah. Berarti ini dirujuk ke puskesmas untuk konfirmasi. Betul enggak? Misalnya kalau memang dia penyakit jantung, kita data ulang. Kalau betul penyakit jantung, kita lanjut rujukan. Tapi kalau seandainya jantungnya tidak bermasalah, nah, kita filter ulang aja di sini. Nah, kita filter ulang ini. Misalnya jantungnya tidak bermasalah, kita edit ulang di sini. Nah, di sini. Nah, kesimpulan ini tidak bermasalah. Ternyata tidak, berarti tidak masalah. Jadi otomatis di sini sudah hilang, tidak masalah ya. Nah, begitu. Oke, sampai situ aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.